kasih support juga buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi putus asa, lagi bersedih, lagi kecewa dengan masa lalu gitu. Mungkin pulang dari nonton film ini jadi lebih berdamai dengan masa lalu. Yang membuat saya tertarik untuk ikut terlibat dalam pembuatan film Tabayun karena film Tabayun cukup baik ya pesannya untuk masyarakat luas ya. Yang paling utama juga justru kayak saya diberikan kesempatan sebagai Ibu Samira, yang mana ibu ini terlalu dominan untuk anaknya karena punya pengalaman yang kurang baik ya dalam kehidupan berumah tangganya, sehingga pada saat ditinggal oleh suaminya, ibu ini mengharapkan dan menginginkan anak itu untuk punya masa depan yang lebih baik, sehingga diharapkan bisa meneruskan perusahaan ini yang besar dibawa oleh anak ini untuk menjadi lebih sukses. Oleh karena itu ibu ini selalu worried, boleh dikatakan dominan, bahkan juga cukup protek kepada anak ini. Jika mencari pasangan untuk hidupnya harus hati-hati, harus dilihat dulu bibit-bibit bobotnya. Jadi ya agak sedikit jutek sih peran saya ya, tapi ini kan semata-mata menginginkan kehidupan anak saya itu harus bahagia ke depannya. Itu awalnya aku dihubungin sama Mas Roni, terus sama penulisnya waktu itu, yang penulis novelnya Mas Ilyas Bahtiar. Aku diajak ngobrol dan diceritain tentang masih sinopsis waktu itu, dan aku langsung tertarik karena ini kan berkisah tentang Zalina yang dia impiannya tuh benar-benar ingin memperbaiki masa depannya dengan lingkungan yang nggak kondusif gitu buat dia, tempat dia tumbuh, tempat dia hidup tuh kurang baik, kurang sehat untuk kehidupan dia gitu. Jadi dia ingin memperbaiki hidupnya, dan tiba-tiba di satu hari dia ada musibah yang membuat masa lalunya dia jadi buruk banget deh gitu. Nah dari situ aku ngelihatnya kayaknya aku harus ikut di project ini supaya bisa memberi semangat untuk orang banyak yang saat ini mungkin sedang kecewa dengan masa lalunya, bersedih dengan nasib yang dialami gitu, supaya terus bangkit dan terus semangat. Jadi makanya aku melihat cerita ini bagus sekali dan sangat menginspirasi orang banyak. Jadi aku mau ikutan di project Tabayun ini. Pas pertama kali baca naskahnya memang aku ikut terlarut dalam kisah Zalina ini gitu. Dia tuh seperti hidup, mungkin karena relate sama orang banyak gitu. Jadi aku ngerasa terlarut dengan kisahnya Zalina ini, dan aku ngelihat kayaknya aku memang benar-benar harus ikut di project ini karena ini tantangan buat aku sebagai sebagai aktor tuh. Aku pengen banget, tertantang banget ingin memerankan Zalina ini gitu. Pertama saya ragu waktu naskah pertama diberikan kepada saya sedikit agak ragu gitu ya. Tapi setelah ada keterbukaan, ada komunikasi dengan pemain yang lain, ada komunikasi dengan produser dan sutradaranya, akhirnya ada revisi sedikit-sedikit sehingga itu ternyata lebih mengena ke saya, dan akhirnya saya menerima peran Ibu Samira ini. Banyak banget. Zalina ini tuh ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga ya. Udah lingkungan hidupnya dia kurang beruntung, masa lalunya miris banget. Udah gitu dia mengalami satu hal yang merubah, yang membuat lebih hancur lagi hidupnya dalam semalam. Jadi kayak yang menguras sih, iya sih banget sih. Apalagi scene pertama abis kita potong tumpeng itu langsung yang berat-berat semua scene-nya. Jadi kayak aku nggak keluar dari ruangan, kayaknya aku ngerem aja deh, udah deh nih pendalaman terus deh supaya moodnya Zalina yang lagi sangat-sangat trauma dan depresi itu bisa tetap terjaga gitu. Karena kalau misalnya aku keluar ruangan, pasti kan kalau lagi nggak syuting kan biasa ada break tuh, aku nggak keluar-keluar dulu. Karena kalau aku keluar aku pasti, biasanya aku paling seneng nongkrong sama kru, sama pemain-pemain, ketawa-ketawa, itu takutnya hilang moodnya gitu. Jadi ya udah deh, untuk sementara beberapa hari aku nggak bergaul dulu supaya mempertahankan moodnya gitu, karena emang itu scene-nya banyak banget, awal-awal sedih banget. Nah setelah itu udah hari-hari, udah seminggu lebih, udah yang happy, karena kan ini nggak cuma sedih aja ya, Tabayun ini full satu paket roller coaster, dari mulai sedihnya ada,
kocaknya ada, lucunya ada, gemes-gemes, romantisnya juga ada. Nah itu udah pas yang bagian scene-scene romantis happy-happy aku udah bergaul bareng pemain-pemain dan kru yang lain kayak gitu. Jadi untuk menjaga moodnya tuh kayak gitu. Dan sebelumnya aku udah pendalaman di rumah sih. Di rumah tuh aku ada satu ruangan yang emang khusus untuk aku pendalaman acting sendiri, yang anak-anak, mbak, suami juga kayaknya nggak boleh masuk dulu kalau aku lagi pendalaman gitu, baca skrip. Terus latihan juga, jadi aku taruh HP aku coba record beberapa adegan, aku review apa kurangnya gitu. Terus aku melihat juga beberapa referensi film-film dan juga karakter dalam kehidupan sih sebenarnya yang sehari-hari yang ini kok mirip Zalina ya gitu. Jadi banyak bereksplorasi dulu gitu. Sebagai pemain tentunya kita berharap setiap peran itu punya tantangan-tantangan tersendiri. Dan untuk menghadapi lawan main itu ya tentunya kita berharap juga dengan pemain-pemain yang jago-jago, yang cerdas, yang cepat tanggap ya. Karena kalau enggak juga lelah juga ya, karena dalam film itu kita tidak bisa bermain sendiri. Kita harus bekerja sama dengan satu teamwork, baik dengan pekerja kreatif lainnya, juga dengan lawan main kita. Jadi kalau lawan mainnya nggak nyambung, ya pegel-pegel juga gitu ya kan. Tapi kebetulan saya bersyukur dapat lawan mainnya juga yang sangat bagus, menyenangkan dan boleh dikatakan cerdas semuanya. Pasti pernah sih, dan pasti tanpa kita sadari juga kita mengalami momen itu ya. Kayak sesimpel kayak misalnya waktu aku sekolah gitu, SMA, atau pas baru-baru banget berkecimpung di dunia entertainment kan, pasti kayak banyak yang ngira sombong gitu. Ah dia mah sombong, dia mah cuek gini gitu, apa segala macam ya. Karena kan mereka belum mengenal kita gitu. Jadi mungkin kelihatannya kalau lagi capek atau apa, jutek gitu ya. Ya paling kayak gitu-gitu ya, kayak mereka baru tahu gitu, oh ternyata aslinya enggak ya gitu, bisa diajak ngobrol ini itu. Jadi kayaknya mungkin momen-momen itu aja sih gitu. Iya benar banget sih, tabayun itu kan artinya mencari tahu sebuah kebenaran sebuah berita tanpa kita harus ngejudge gitu. Jadi jangan main ngejudge aja, kita mencari tahu dulu nih kebenarannya gitu. Nah zaman sekarang kan kadang kalau orang ngelihat yang seliweran di platform media sosial gitu, kadang main langsung percaya, padahal bisa aja itu lagi teknologi AI atau apa gitu, atau bisa aja mukanya ngomongnya apa, suaranya dibedain gitu kan. Jadi kayak zaman sekarang tuh kayak banyak simpang siur berita gitu. Makanya penting banget film Tabayun ini message-nya kuat banget ya gitu, untuk kita kalau bisa jangan langsung mempercayai sebuah berita yang belum jelas kebenarannya nih sebelum kita mencari tahu bener apa enggak gitu. Bahkan sesimpel kalau misalnya kita lagi di grup misalnya chat gitu, si ini gini jangan langsung percaya gitu, walaupun mungkin yang cerita temen atau gimana. Kita ada baiknya sikap tabayun itu paling penting. Dan untuk di film Tabayun sendiri, Zalina ini karena nggak jelas nih masa lalunya seperti apa ya, anaknya itu maksudnya dari siapa apa segala macam, jadinya dia dijadiin bahan gunjingan di kantor kan, teman-teman kantornya jadi menggunjingkan dia tanpa bertabayun dulu gitu. Nah jadi itu salah satu contohnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja setelah menonton film Tabayun ini ya tanpa kita ada maksud menggurui gitu, tetap dengan kemasan yang menghibur, kocak, seru filmnya gitu, tapi pulang-pulang tuh orang kayak lebih bertabayun lagi untuk segala sesuatu. Iya, apalagi di era digital sekarang ya, segala sesuatu bisa aja, taktik-taktik strateginya ada aja gitu ya. Hitam jadi putih jadi hitam gitu kan. Ya harus lebih mawas diri lagi sih ya, lebih berhati-hati ya. Dan pesan saya sih jangan mudah tipis kuping gitu kan. Kalau dengar sesuatu malahan kadang-kadang ikut emosi gitu, ikut-ikutan padahal belum tentu benar. Dan ada yang menarik di dalam film ini yang diperankan oleh Naysha Mirdad, bahwa kalian tuh jangan menunjuk sembarangan gitu. Kalau kalian menunjuk itu dengan jari satu kalian, jari empat kalian tuh menunjuk diri kalian sendiri gitu. Itu kan pesan yang sangat positif banget. Tanpa kita sadarin kalau kita menunjuk seseorang tuh jari empat kita kan ke sini sebenarnya, ke diri kita kan.
Nah itulah semoga kita tuh bisa bertabayun dan mawas diri, nggak mudah dibakar emosi-emosi yang lain ya, jadi kompor beleduk istilahnya gitu kan. Ya cukup positif sih pembelajarannya untuk di dalam film Tabayun ini. Jangan lupa nonton nanti. Tapi tetap loh ini isinya tuh ketawa-ketawa, seru-seru, ringan-ringan aja Joke-nya gitu. ada ya, lucunya ada. Gemes gitu. Di kantor kebanyakan dengan karakter ibu Ozi ya. Namanya Bu Marni, diperankan oleh Mbak Ozi, terus Mas Fani Fadila, ada Melly Manuhutu gitu. Banyak sih itu yang bagian kocak-kocak, seru, lucu gitu. Terus anak kecilnya Arka, itu anak 5 tahun tapi udah hebat banget mainnya, lucu banget dan bikin gemes. Itu juga bikin kita senyum-senyum gemes gitu. Jadi gini, kadang-kadang kita itu ya seorang ibu itu kan benar-benar melakukan yang apapun dilakukan untuk anaknya gitu, melakukan yang terbaik, mengorbankan waktu, energinya semuanya untuk kebaikan anaknya gitu. Di sini tuh kita kayak semakin semakin diketuk lagi nih gitu, peran seorang ibu tuh begitu besar gitu. Jadi nonton film Tabayun ini tuh makin dikasih tahu lagi pengorbanan ibu tuh segitu besarnya ya. Makanya kita tuh memang nggak boleh durhaka sama orang tua. Kita harus tetap menunggu restu dari orang tua kayak gitu. Terus selain itu juga kasih support juga buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi putus asa, lagi bersedih, lagi kecewa dengan masa lalu gitu. Mungkin pulang dari nonton film ini jadi lebih berdamai dengan masa lalu, semakin bangkit lagi, semakin semangat lagi karena masa lalu kita mungkin boleh tidak sesuai yang kita harapkan, tapi kita masih punya masa depan untuk bisa kita rubah lebih baik lagi. Ada pesan dan menarik bagi mereka-mereka yang banyak orang-orang itu yang bercinta atau jatuh cinta, hati-hati loh, cinta juga bisa berkhianat. Ada kata-katanya ya di situ. Ada kata-kata dialog itu, hati-hati. Siapa bilang cinta tidak bisa berkhianat? Cinta juga bisa berkhianat. Halo, saya Titi Kamal berperan sebagai Zalina di film Tabayun. Halo, saya Yeni Rahman berperan sebagai ibu dominan yaitu Ibu Samira. Jangan lupa ya nonton film Tabayun mulai 8 Mei 2025 di bioskop. Rame-rame ya nonton ya semuanya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?